Semangat pagi anak-anak kelas 5. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali belajar bersama. Semoga di semester 2 ini kalian semakin semangat dan semakin bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kalian miliki. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putramu wafat. Para muridnya kehilangan pegangan hidup. Sebagian dari mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Ketika mengetahui bahwa Yesus bangkit, mereka pun kembali berkumpul di Yerusalem. Meskipun demikian, mereka masih takut kepada para penguasa bangsa Yahudi. Hingga datanglah Roh Kudus utusan Allah Bapa dan Putra yang menguatkan para rasul. Bapa, kami pun sering mengalami takut untuk mengakui iman kami di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mohon semangatilah kami agar dengan belajar hari ini kami pun Engkau kuatkan seperti para rasul sehingga kami berani bersaksi akan iman kami. Demi Kristus Putramu dan peneguh kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita membahas lebih jauh, silakan anak-anak menyimak kisah anjing kecil. Seekor anak anjing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika dia mendekati kandang kuda, dia mendengar binatang besar itu memanggil dirinya. "Hai anjing kecil, kamu pasti masih baru di sini ya. Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya pemilik ladang ini sangat mencintai saya, lebih daripada binatang lainnya. Itu semua karena saya bisa mengangkat banyak barang untuknya. Dan menurut saya, binatang sekecil kamu tidak akan memiliki nilai sedikit pun baginya," kata si kuda dengan wajah sinis. Lalu anjing kecil itu pun menundukkan kepalanya dan segera pergi dengan hati yang iba. Sesaat kemudian, dari kandang sebelah, ia mendengar suara seekor sapi. "Anjing kecil, tahukah kamu bahwa saya adalah binatang yang paling terhormat di sini? Karena istri pemilik ladang ini membuat mentega dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna bagi keluarga di sini," ucap si sapi. Kesedihannya belum mereda, lalu anjing kecil itu pun mendengar teriakan seekor domba yang mengatakan sesuatu kepada si sapi. "Hai sapi, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya, karena sayalah yang memberikan mantel bulu kepada pemilik ladang ini. Maka dari itu, saya juga telah memberikan mantel bulu sebagai penghangat ketika dingin
terasa menusuk tulang kepada pemilik ladang ini. Tapi omonganmu tadi pada si anjing kecil itu ada benarnya juga. Karena dia memang sama sekali tidak ada manfaatnya di sini. Satu persatu binatang lain pun ikut meledek anjing kecil itu, sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan mereka di ladang tersebut. Ayam pun berkata bagaimana ia telah memberikan telur. Kucing pun bangga karena ia telah memusnahkan tikus-tikus pengerat di ladang itu. Dan semua binatang sepakat bahwa si anjing kecil itu adalah makhluk yang benar-benar tidak berguna. Karena setiap binatang sanggup memberikan kontribusi kepada pemilik ladang. Terpukul oleh perkataan dari binatang-binatang lain, anjing kecil itu pun segera pergi ke tempat sepi dan mulai menangis menyesali nasibnya. Sedih rasanya, sudah yatim piatu, dianggap tak berguna dan disingkirkan dari pergaulan, kata si anjing kecil dengan nada sedih. Ternyata tidak jauh dari situ ada seekor anjing tua yang mendengar tangisannya. Dan kemudian anjing tua itu pun menyimak keluh kesah si anjing kecil. Anjing kecil berkata, "Anjing tua, saya tidak dapat memberikan pelayanan kepada keluarga di sini. Sayalah hewan yang paling tidak berguna di sini." Karena terharu, anjing tua itu pun berkata, "Memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati, dan kamu juga tidak akan bisa memberikan telur, susu, ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali rasanya jika kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan." Malam itu, ketika pemilik ladang baru pulang dengan wajah yang terlihat lelah, anjing kecil itu pun berlari menghampirinya, menjilat kakinya, dan melompat ke pelukannya. Sambil menjatuhkan diri ke tanah, anjing kecil dan pemilik ladang itu pun berguling-guling di rumput, disertai tawa riang mereka. Akhirnya, pemilik ladang itu pun memeluk si anjing kecil erat-erat sambil mengelus-elus kepalanya dan berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi sirna karena kau menyambutku semesra ini, wahai anjing kecil. Kamu sungguh yang paling berharga di sini, di antara semua binatang-binatang yang ada di ladang ini. Walaupun kamu kecil, tapi kamu memberikan kasih sayang yang sangat besar." Anak-anak yang terkasih, dari kisah anjing kecil tadi, kita tahu bahwa anjing kecil itu mendapat ejekan dari berbagai binatang. Mereka mengatakan bahwa anjing kecil itu tidak berguna. Anjing kecil tidak bisa mengangkut beban seperti kuda. Ia juga tidak bisa menghasilkan susu seperti sapi. Tidak menghasilkan mantel bulu seperti domba. Tidak dapat membunuh tikus seperti kucing. Betapa sedih dan terpukulnya si anjing kecil tersebut. Kemudian tangisnya didengar oleh anjing tua. Mendengar alasan anjing kecil menangis, anjing tua memberi nasihat. "Jangan pikirkan apa yang kamu tidak bisa, tapi pikirkan dan lakukan apa yang kamu bisa."
Setelah mendapat nasihat itu, bangkitlah semangat anjing kecil sehingga ketika majikannya datang, ia melakukan sesuatu yang dapat menghiburnya sehingga tindakannya itu mendapat pujian. Anjing kecil dianggap binatang yang paling berharga. Benar-benar luar biasa kan anak-anak? Anjing kecil akhirnya dianggap sebagai binatang yang paling berharga setelah dapat menghibur majikannya. Ternyata nasihat anjing tua kepada anjing kecil itu baik loh kalau diperhatikan. Baik. Ketika orang mendapat banyak ejekan, orang bisa menjadi patah semangat. Ejekan biasanya berkaitan dengan kekurangan seseorang. Ketika orang hanya memikirkan kekurangannya, ia tidak akan bersemangat. Dan orang yang hanya memikirkan kekurangan diri akan mudah putus asa. Sebaliknya, jika orang memikirkan apa yang mereka bisa diperbuat, maka ia akan bersemangat. Menemukan hal-hal yang bisa kita perbuat itu bisa mudah, bisa juga sulit. Kita perlu bantuan orang lain. Guru dan orang tua adalah para pembimbing yang bisa menunjukkan kemampuan-kemampuan kita. Tanda-tanda bahwa orang itu mampu adalah ia dapat melakukan hal itu dengan mudah dan senang. Melakukan hal tertentu dengan mudah dan senang akan memberikan semangat. Kisah ini hampir sama dengan kisah para rasul yang merasa kehilangan pegangan hidup setelah Tuhan Yesus wafat. Menyaksikan kehebatan Yesus, masyarakat Yahudi sangat berharap agar Yesus mau mengusir bangsa Romawi yang menjajah bangsanya. Para murid pun sebagian berharap demikian. Namun ternyata Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Sehingga Yudas menjualnya dengan 30 keping uang perak. Para pemimpin bangsa Yahudi pun merasa mendapat kesempatan untuk membalas perbuatan Yesus pada mereka. Sehingga ditangkaplah Yesus, diadili, dan dihukum di kayu salib sampai wafat. Menyaksikan hukuman yang dijalani Yesus, hati para murid terguncang. Sebagian dari mereka lalu kembali ke kampung halaman. 2 murid pergi ke Emmaus. Petrus menangkap ikan kembali seperti sebelum mengikuti Yesus. Di tengah perjalanan 2 murid ke Emmaus, ternyata mereka dikejutkan oleh penampakan Yesus yang hidup lagi. Dan Yesus menegur mereka mengapa mereka tidak percaya apa yang dikatakan kitab suci. Bukankah penderitaan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi? Dengan teguran dan penampakan itu, mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk berkumpul dengan para murid yang lain. Petrus dan saudaranya pun mengalami hal yang sama. Para murid yang tetap tinggal di Yerusalem juga mengalami ketakutan. Mereka berkumpul di suatu rumah dengan pintu terkunci. Kemudian mereka pun mendapat kabar bahwa Yesus bangkit hingga menampakkan daripada mereka. Melihat penampakan Yesus yang hidup lagi, mereka bersemangat kembali dalam mengikuti Yesus. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri pada para murid. Dalam penampakan itu,
Yesus meminta para murid tetap tinggal di Yerusalem untuk dilengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, ketika para murid sedang berkumpul di suatu rumah, turunlah Roh Kudus atas mereka. Roh Kudus itu kekuatan dari Yang Maha Tinggi yang menguatkan hati para rasul. Roh Kudus turun dengan berbagai tanda, yakni bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Angin merupakan lambang dari kehidupan dan api merupakan lambang semangat. Dengan Roh Kudus, para rasul mendapatkan kehidupan dan semangat baru. Dengan Roh Kudus itu, Petrus kemudian bersaksi akan siapa Yesus. Kesaksian para murid pun dapat diterima dalam berbagai bahasa dari para pengunjung kota Yerusalem. Kehadiran Roh Kudus mempersatukan semua bangsa. Inilah salah satu tanda kehadiran kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan ingat ya anak-anak, kita harus berani bersaksi akan Yesus Kristus seperti para rasul. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Sebagai seorang pelajar harus tekun belajar dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Di akhir video pembelajaran ini ada tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan dengan sepenuh hati supaya hasilnya pun memuaskan. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat ya anak-anak dan salam sehat.